Hubul khair. Bisa insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibbati fillah, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama merenungkan satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu adab. Adab adalah tata krama, akhlak ataupun etika dalam berperilaku atau bersikap, baik kepada Allah, kepada sama manusia ataupun makhluk yang lainnya. Adab bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian utama dalam Islam. Bahkan ulama terdahulu mengatakan adab itu lebih penting daripada ilmu. Mengapa demikian? Yang pertama, adab adalah buah dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Adab adalah wujud nyata dari keimanan. Kita tidak bisa mengklaim sebagai orang beriman jika perilaku kita buruk, kasar, suka menyakiti orang lain, atau tidak menghargai sesama. Dan yang kedua adalah adab kepada Allah. Adab kepada Allah yaitu mencakup menjaga sholat pada waktunya, tidak berbuat syirik ataupun mempersekutukannya, tunduk pada perintah-perintahnya dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan tidak meremehkan syariatnya. Ketika kita menjaga adab kepada Allah, kita akan hidup dalam ketaatan, tidak sembarang bertindak dan selalu merasa diawasi olehnya. Dan yang ketiga, adab kepada Rasulullah SAW. Menunjukkan adab kepada Nabi Muhammad SAW bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya yaitu meneladani sunnah beliau, mencintai beliau lebih dari kita mencintai diri kita sendiri, bersolawat kepadanya, dan tidak berbicara sembarang tentang beliau. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 63 yang berbunyi, La taj'alud du'air rasuli bainakum kadduai ba'dikum ba'da. Yang artinya, janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul seperti panggilan kepada sebagian yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa adab kepada Rasulullah SAW adalah bentuk penghormatan kepada beliau sebagai utusan Allah. Dan yang keempat, adab sesama manusia. Islam sangat menekankan hubungan baik antar manusia. Di antara bentuk adab kepada manusia adalah adab kepada orang tua, yaitu dengan cara berbakti, tidak membentak, dan mendoakan mereka. Adab kepada guru dan ulama, yaitu dengan cara menghormati, mendengarkan mereka, dan mengikuti nasihat dari mereka. Dan adab kepada teman, yaitu dengan jujur, tidak menggibahi, dan saling menasihati. Dan adab kepada tangga, yaitu dengan cara menjaga hubungan, tidak mengganggu, dan membantu saat ia perlu. Dan adab kepada anak-anak, yaitu dengan cara mendidik dengan kasih sayang dan tidak dengan cara yang kasar. Dan adab kepada yang lebih tua dan lebih muda, yaitu dengan cara menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna malam yarham soghiruna wa yuwakkir kabirona. Yang artinya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kelima, adab dalam perkataan dan berperilaku. Adab juga tampak dalam kita berbicara dan kita berperilaku. Di antaranya dengan tidak berkata kotor ataupun kasar, tidak memotong pembicaraan orang, tidak menghina orang lain, dan bersikap sopan, tenang, dan santun. Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang lemah lembut, tidak pernah mencela, dan selalu berbicara dengan kata-kata yang baik. Dan itu sepatutnya untuk kita mencontoh perilaku dan ucapannya. Dan yang keenam, adab di dunia sosial media ataupun digital. Tidak hanya di kehidupan nyata, bahkan di media sosial juga terdapat adab yang harus kita jaga dan kita perhatikan, yaitu dengan tidak menyebar hoaks atau fitnah, menjaga lisan, tulisan dari mencaci, tidak menyebar aib orang,
menghargai pendapat orang lain, dan menyebarkan kebaikan, bukan ujaran kebencian. Ingatlah, meskipun jari yang mengetik, hati dan akal harus tetap beradab. Dan yang ketujuh, adab menjadi penentu keberkahan ilmu. Para ulama dahulu sangat menekankan adab sebelum ilmu. Imam Malik rahimahullah, salah satu imam besar dalam madhab fikih, pernah berkata kepada muridnya, pelajarilah adab sebelum kamu belajar ilmu. Mengapa demikian? Karena ilmu tanpa adab akan melahirkan kesombongan. Tapi ilmu yang dihiasi adab akan melahirkan hikmah dan kerendahan hati. Dikisahkan Imam Syafi'i berkata tentang gurunya, yaitu Imam Malik, aku melihat Imam Malik dan aku sangat menghormatinya. Aku tidak pernah membuka lembaran buku di hadapannya, karena aku segan terhadap wibawanya. Itulah gambaran murid yang beradab terhadap guru. Maka tidak heran Imam Syafi'i menjadi imam besar karena keberkahan ilmunya. Dan yang kedelapan, adab terhadap waktu. Islam mengajarkan bahwa waktu itu adalah amanah. Maka adab terhadap waktu yaitu dengan tidak menyia-nyiakannya dengan hal yang sia-sia. Dan kita juga harus mengisi waktu dengan amal-amal yang soleh. Dan kita juga harus tepat waktu dalam janji dan pertemuan. Dan juga tidak menunda-nunda pekerjaan penting ataupun ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, wal asr innal insana lafi khusr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jika kita tidak menghargai waktu, maka kita sedang menyia-nyiakan hidup kita. Dan yang kesembilan, adab saat berbeda pendapat. Dalam kehidupan sehari-hari, berbeda pendapat itu adalah hal yang sangat wajar. Namun, adab saat berbeda pendapat adalah bukti dari kedewasaan iman dan kematangan iman. Dan hal yang harus kita lakukan saat berbeda pendapat ialah tidak mencaci orang yang berbeda pandangan dengan kita, dan tidak merasa paling benar sendiri. Dan kita harus bersikap lapang dada dan tetap menghargai. Dan kita juga harus menghindari debat yang tidak perlu. Rasulullah SAW bersabda, Ana zaim, aku menjamin, bibaiti robadil jannah, rumah yang dibangun di pinggir surga, liman tarokal miro'a, untuk orang yang meninggalkan debat. Wa in kana muhaqqan, walaupun dia berada di pihak yang benar. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang ke-10, adab kepada makhluk lain. Islam juga mengajarkan adab kepada hewan ataupun tumbuhan. Misalnya, tidak menyiksa hewan, memberi makan hewan peliharaan, menjaga lingkungan, dan tidak merusak alam. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena ia mengurung seekor kucing. Tidak diberi makan dan tidak dibiarkan mencari makanan sendiri. Sebaliknya, seseorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, dia diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keagungan adab Islam, mencakup semua makhluk. Dan yang ke-11, adab dalam menuntut ilmu. Bagi seorang pelajar, adab menuntut ilmu sangatlah penting. Di antara adab-adab yang harus kita terapkan dalam menuntut ilmu yaitu meniatkan menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Menghormati guru kita, tidak memotong penjelasan ketika mereka sedang menjelaskan, dan tidak sibuk sendiri saat sedang belajar. Dan jika kita ingin bertanya, bertanyalah dengan sopan dan mengamalkan ilmu yang didapat. Imam Ahmad bin Hambal berjalan jauh hanya demi mencari satu hadis. Bahkan, beliau tidak ingin menyampaikan fatwa kecuali sudah diteliti dengan benar. Itulah adab seorang penuntut ilmu. Dan yang ke-12, adab dalam ujian dan musibah. Saat tertimpa ujian, orang beriman akan selalu beradab, akan tetap beradab, yaitu tidak marah ataupun menyalahkan takdir ketika diberi ujian, dan tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, bahwa Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yang ke-13, inilah kisah penutup, buah dari adab. Ada kisah nyata dari seorang murid Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ia berkata, aku pernah membersihkan sendal guruku, lalu aku diam-diam menaruhnya di samping pintu, agar ketika ia keluar, ia langsung memakainya. Beliau tidak tahu siapa yang melakukan itu.
Tapi subhanallah, sejak itu beliau selalu mendoakan, siapapun yang menolongku tanpa tahu aku, semoga Allah tinggikan derajatnya. Aku merasakan betul keberkahan doa itu sepanjang hidupku. Itulah buah dari adab. Mungkin kecil di mata manusia, akan tapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salahnya, itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Dan jika benarnya itu datangnya dari Allah semata. Wabillahi wal taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.